Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support dengan channel ini ya, baik yang telah nge-share, yang telah membagikan video ya selama ini, terima kasih ya. Terus yang telah memberikan komentar juga terima kasih. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat. Terus kepada yang telah memberikan support ya, baik berupa doa juga terima kasih ya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya juga doakan teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman yang telah memberikan super thank, terima kasih ya. Mudah-mudahan super thank teman-teman digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, ini ada emiten selanjutnya, ada Sage, teman-teman ya. Yang lama kayaknya Sage nggak dibahas ya. Sage. Kita lihat Sage posisinya. Sekarang 11 perak, teman-teman ya. FCA kelas 1. Nah, ini sudah mulai bagus, teman-teman, si Sage ya. Bandar lokal sudah mulai akumulasi walaupun kemarin ada penurunan tapi tidak signifikan ya. Pengambilan lebih besar daripada pemungutannya. Mudah-mudahan ini adalah sudah habis dia ya. Pembuangan mudah-mudahan sudah habis. Sekarang di angka 12 perak. Mudah-mudahan pungutannya lebih baik lagi ya. Soalnya si bandar lokalnya sudah mulai mengut lagi, bagus teman-teman ya. Kita cek untuk tanggal 28. Ada AZ ngambil 3.000, si kakak ngambil 500 ya. Ada si EP juga. Ini bagus teman-teman ya, untuk si EP sama si AZ bagus walaupun teman-teman kita banyak keluar. Biasanya yang suka ngambil di harga FCA itu CNI teman-teman ya. Biasanya, tapi sekarang mungkin lagi dikelola sama broker lain ya, tanggal 19 coba lihat. Wow, CEP teman-teman. CEP keren teman-teman ya. Kalau CEP sudah ngambil ya. Walaupun dari kalangan retail teman-teman, tapi CEP itu adalah broker yang suka dipakai bandar. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya CEP sama si MG sama si CP ini spesialis bawahan sudah mulai masuk. Dan FCA juga mungkin jadi pilihan broker-broker bandar untuk memberikan transaksi yang santai teman-teman. Cenderung nyimpan, tinggalin sambil ngopi, jual, simpan, ngambil teman-teman. Ada jam-jam tertentu dan menit tertentu ya, itu mungkin menjadikan pilihan bagi bandar-bandar yang ingin santai teman. Tapi tetap harus pakai strategi juga teman-teman ya. Terkadang kita susah ngejualnya kalau di FCA kan sesuai dengan keseimbangan aja. Jadi kabar baiknya Sage ini lagi diakumulasi karena FCA itu kelas satunya cenderung santai teman. Kalau FCA kelas 1 santai ya. Yang penting jangan ditambahin kelas 2, kelas 3 sampai kelas 10-nya teman-teman. Itu cenderung akan mempersulit karena harus diselesaikan satu persatu. Tapi kalau FCA tujuannya cuma 50 aja. 50, 51, 52. Sudah berhenti di level itu teman-teman selama 3 bulan cenderung akan lepas. Nah, teman-teman juga sekarang FCA sudah menjadi pilihan daripada bandar-bandar untuk melakukan transaksi di bawah 50 ya. Jadi ada selain papan akselerasi ya. Kalau akselerasi sih cenderung santai gitu teman-teman ya, seperti normal biasanya aja, cuma naik 10 turun 10 gitu kan. Kalau FCA itu kadang-kadang ya bikin kita gregetan juga gitu kan. Susah ngejual, kadang-kadang beli juga susah teman-teman ya. Tapi kalau kelas 1 masih cenderung aman lah teman-teman ya. Dan hari ini bandar sekarang sudah mulai bagus ya. Oke, kita lanjut ya. FC Sage sudah mulai bagus ya. Betul ya, ada apa namanya? Ada pungutan daripada bandar lokal yaitu CFP ya. Ada IMJS teman-teman, kita lihat IMJS. Ada IMJS. Wow, IMJS ini target-target kenaikannya teman-teman, ini target kenaikan semua teman-teman ya. Ini target kenaikan nih, kita bikin target di sini ya. Target tanggal sekarang tanggal 1 ya. Nah, oke, bukan tanggal 1 kejemputnya teman-teman ya. IMJS kita cek IMJS. Nah, IMJS sebenarnya posisi dalam di downtrend kan, cuman dia sudah mulai titik bawah teman-teman ya. Sudah mulai melampaui titik bawah waktu tahun 2020 ya, cenderung waktu ini sejak Covid teman-teman. Berarti sekarang lagi dijatuhkan ke sebelum Covid ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman mereka sudah menjemput semua PR-nya dan menjadikan
si IMJS ini bisalah teman-teman up seperti tanggal kemarin di sini ya, up-nya sekali. Nah, ini manfaatin aja nanti teman-teman untuk kenaikan sementara bisa ke level 169 teman-teman. Ini adalah area untuk si kepala merahnya. Tetap di sini mungkin mau ngejemput dulu 139-nya sama di angka 132 karena secara EMA lagi menuki ke bawah teman-teman ya. EMA 20 juga sama, EMA 10 juga sama menuki ke bawah. Jadi walaupun ada pungutan teman-teman dari bandar-bandar lokal ya. Ada YP, ada CP ya. YP disinyalir emang bagian daripada retail, cuman YP itu suka diisi juga sama bandar, teman. Apalagi CP spesies bawahan gitu ya. Perhatikan teman-teman untuk foreign-nya ternyata dia cenderung keluar ngambil 2 hari keluar langsung teman-teman. Tapi si bandar lokal cenderung ngambil. Nah mudah-mudahan bisa ditaikan sementara ya. Ini sudah berapa persen penurunannya dari level teratasnya? Udah 28%, harus 30% teman-teman sih ya. Mudah-mudahan ada pantulan ya minimal ke angka 168 lah mudah-mudahan teman-teman. Ini gap ya. Oh ini juga gap teman-teman nih. Kalau ada kenaikan sementara bisa ke angka 158 teman-teman. Itu adalah kenaikan sementaranya. Di sini ada gap, ada kepala merah, di sini ada kepala merah, di sini ada kepala merah. Saya pikir sih target 246 masih bisa lah teman-teman ya. 246 itu masih di bawah harga wajarnya teman-teman ya. Artinya masih bisa dicapai lah. Ini juga selama dia dari tahun 2015 tidak pernah disentuhkan ke harga paling murahnya di angka 99. Cenderung di atas itu teman-teman. Makanya ini bandar 119 adalah area untuk penurunannya. Saya punya area di angka 132. Di sini ada enggak? Ini ada si ekor hijau teman-teman ya. Tahun 2020 coba Pak perhatikan tahun 2020 ya. Bahas itu punya PR. Nah, teman-teman ada udah kelihatan, mudah-mudahan ada PR di sini. Banyak PR-nya teman-teman di sini ya. Kemarin sudah lagi isu juga gitu ya. Nah, ini ada PR teman 116 adalah PR. Ya, 116 PR, ini juga PR teman-teman di angka 122. Terus ada gap kecil di sini ya, gap kecil nih. Nih sini aja ya, gap kecil 2 nih. 133 itu adalah gap kecilnya. Sini aman, cenderung aman. Sekarang di harga sini teman-teman nih, pas banget di harga gap kecil ini teman-teman di angka 149 dikit lagi, 1 tik lagi. Nah, di 132. Nah, disitulah teman-teman mungkin area penurunan. Ini adalah si Poren pernah ngambil banyak teman-teman. Artinya ini pernah dikerjakan juga sama Poren. Perhatikan Poren ya. Cenderung Poren juga melakukan hal yang bagus teman-teman di emiten ini. Jadi ada kemungkinan di up-nya, ya ada kemungkinan di up lagi teman-teman. Apalagi ini sudah posisinya itu sudah di bawah teman-teman ya, sudah di bawah banget. Ini adalah kerjaan bandar kalau begini teman-teman. Kalau bandar ini di bawah teman-teman ya. Nah mungkin ini area penurunannya, hati-hati ya. Di 2 ini area penurunannya nih. Satu lagi ya, sini ada dua garis, sengaja saya bikin garis, lagi kita hapus aja. Kalau memang enak untuk diturunkan karena PR ya teman. Ini adalah PR teman. Sampai 117 ada PR. Mudah-mudahan sini diturunkan sampai ke level tahun 2020 untuk menjemput semua PR. Karena waktu tahun 2020, 21, 22 itu area-area di mana kenaikannya tidak normal teman. Semua emiten itu naik di situ karena ketika Covid banyak yang WFH. Jadi di situ emiten apapun pasti istilahnya dinaikkan teman-teman. Makanya sekarang lagi dijatuhkan lagi mungkin ke area-area normalnya, ke area standarnya dia itu di angka 116 untuk IMJS. Mudah-mudahan bisa ke arah situ akan lebih baik lagi. Ingat, kalau dia ke 116 akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena dia menjemput PR-nya. Setelah itu mau ada kenaikan, ya itu kan cenderung lebih enak lagi. Cenderung dia diangkat dengan normalnya. Jadi jangan tinggi-tinggi ya nanti teman-teman ya. Mungkin targetnya normalnya itu di angka sini nih. 392 itu normal, ataupun jalan paling tinggi di angka 550 juga sudah normal teman-teman. Itu harga yang tertingginya. Oke teman-teman, untuk si MJS itu ya bagus ada pungutan daripada bandar lokal, dan bandar foreign juga cenderung bisa ngikutin juga teman-teman di sini ya, karena kemarin aja banyak yang si bandar foreign juga masuk ke sini. Jadi masih ada harapan untuk bisa ke level 248 teman-teman ya. Tinggal teman-teman bersabarnya aja, kemudian di up ada ya. Lanjut. Ada BRPT. BRPT punya gap teman-teman. Nah ini juga target penurunannya sudah dilampaui teman-teman, kita hapus aja. Dia lagi downtrend teman-teman, ingat dia lagi downtrend, dia mau menjemput lagi di area 771. 771 tersentuh, dia downtrend teman-teman ya. Tunggu MA10 di bawah candle seperti biasa teman-teman ya. Nah seperti ini. Turun karena ada MA10. Nah ini biasanya kebiasaan BRPT adalah MA yang nyamperin si maaf, candle yang nyamperin MA teman-teman ya.
karena yang nyamperin MA, artinya si MA10 cenderung disusul sama si candlenya. Nah, ini target kenaikannya teman-teman di 830 ya. Karena market lagi begini ya teman-teman harus bersabar aja ya. Tunggu sampai MA10 nanti di bawah candle dan menuju ke atas, itu mungkin ada kenaikan. Di sini sempat menuju ke atas, cuma di sini kan ke bawah teman-teman, artinya masih menuju ke downtrend-nya gitu kan. Kemarin sempat ditahan di sini ya, menuju ke atas tapi dihajar lagi dengan adanya si kepala kembar ya. Nah, mudah-mudahan saya bisa sampai sini pantulan di sini teman-teman, karena sudah mulai berapa persen ini penurunannya? Baru 10-12%. Kalau dari area sini sekitar 23%-an ya. Harusnya ada pantulan dikit lah teman-teman, pantulan dikit ya, mungkin ke arah sini lah, mudah-mudahan 824 ya. Nah, ini bandar foreign cenderung akumulasi, perhatikan teman-teman, ini bandar foreign akumulasi udah bagus ya. Jadi penurunan ini ternyata diambil sama bandar foreign 11 Februari. Ini juga si BRPT kan ada bandarnya teman-teman, cenderung aman lah kalau ada bandarnya ya. Mungkin ya harus ngikutin pasar juga teman-teman ya, kalau pasar lagi turun ya ikutin aja turun. Nanti kalau sudah waktunya foreign sudah mulai percaya lagi sama IHSG kita, sama bursa kita, cenderung akan di-upgrade. Malahan enak teman-teman yang punya di bawah bisa uptrend kembali kan, keren teman-teman ya. JP sudah ngambil 21 miliar, DP 20, buat apa duit sebanyak ini teman-teman kalau tidak mau dijual teman-teman ya. Buat investasi ya, foreign cenderung jarang yang investasi teman-teman. Kalau foreign investasi teman-teman biasanya dia masuk ke profil ya, masuk ke profil baru dia dikatakan investasi. Tapi kalau masih masuk di dalam reguler, perjualan reguler, artinya mereka hanya mau jualan aja. Nah, smart money juga perhatikan udah mulai bagusnya, pertanda-tanda kenaikan mungkin ada teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sinyalnya sudah baik teman-teman, dana lokal juga sudah mulai akumulasi, foreign akumulasi, smart money juga semua ada. Secara syarat harusnya ini sudah mulai di-up, tapi hati-hati ketika dia turun ke angka 773 berarti dia sudah mulai downtrend. Karena MA10 sudah mulai berada di atas candle. Oke, teman-teman, BRPT seperti itu. Target masih di teman di sini nih. 909. Saya kawal sampai 1200 teman-teman untuk si BRPT ini ya. Maka 1300 sih. Tapi yang paling banyak itu yang nyangkut di 1200 teman-teman kita ya. Kalau mau average tenang aja teman-teman, tenang aja nanti ke MA10 di bawah candle seperti biasa. Mungkin itu akan menjadi target untuk kenaikannya teman-teman ya. BRPT kita cek untuk ini kadang-kadang suka loss teman-teman ya, sinyal saya ya. Nah, dia cenderung sebenarnya tidak lebih daripada harga wajar. Jadi 1300 saya sangat wajar sekali untuk ke arah situ teman-teman ya. Tahun 2020 kita cek arah sini ya. Nah, ini hati-hati teman-teman, jeblos 733 bisa ke arah tahun 2020 yang saya bilang itu. Kayak saya pikir sini semuanya kayaknya mau diturunin ke angka sebelum Covid deh teman-teman ya. Pas Covid kan semuanya di-downtrend kembali gitu kan. Setelah itu baru di-up gitu kan. Nah, itu mungkin mau dikembalikan lagi ke arah situ teman-teman ya. Hal itu banyak PR karena banyak yang naiknya itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Cenderung mereka hanya jual spekulan aja ya waktu tahun itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, perlu teman-teman yang namanya pembuangan sama pemasukan itu perlu. Kalau dia udah ada pembuangan, di mana ada pembuangan di situ ada akan masuk lagi. Tinggal keseriusan dari seorang BI-nya, seorang orang-orang BI ya untuk memperberikan regulasi untuk memberikan kepercayaan kepada foreign untuk masuk lagi ke IHSG kita. Oke teman-teman, untuk BRPT hati-hati dia dalam posisi downtrend teman-teman ya. Tapi downtrendnya diambil sama bandar foreign sama bandar lokal teman-teman ya. Nih foreign masuk ke atas, nih lokal juga masuk ke atas teman-teman ya. Lanjut ada TOS. Nah, TOS itu adalah emiten yang apa teman-teman? Ini sebenarnya emiten yang sudah diangkat duluan teman-teman ya ke 149 nih ya. Ini bandarnya CAP waktu UI-nya bagus teman, kalau CAP bagus. Nah, TOS juga kemarin tanggal 25 itu sudah mulai ada pengambilan dari bandar-bandar lokal teman-teman ya. Kita cek untuk bandar lokalnya. Nah, OD teman-teman, OD sudah mulai ngambil ya 3,9 miliar. Artinya buat apa duit sebanyak ini kalau tidak mau jualan. Nah, secara kasarnya seperti itu teman. Tinggal kapan waktunya. Nah, itu biarkan si OD yang ngatur karena si OD sudah bagian daripada bandar TOS ini ya. Ini target saya untuk sementara waktu ke angka 59, ke angka
85 sama ke angka 104. Ini targetnya 104 teman-teman untuk si terusnya setelah itu kenaikan silahkan aja. Saya hanya mengawal ke 103. Jadi teman-teman yang nyangkut hari atas mudah-mudahan sih bisa diturunkan mungkin ke level 101 atau 99. Ini juga ada semua target kenaikan. Cuman saya tidak tidak dikawal di sana ke sini, sampai sini aja kawalnya ya teman-teman ya untuk situs ini. Dan si bandar lokal juga sudah mulai akumulasi smart money sudah masuk ya. Smart money sudah mulai masuk, artinya sudah mulai ada tanda-tanda teman-teman, mudah-mudahan terjadi ya teman-teman, minimal dibuka keran lah gitu ya, biar teman-teman yang sudah putus asa bisa cut loss. Atla teman-teman, jangan kalau di tos mah santai ya teman-teman, perhatikan ya tos ini nih. Tos ini adalah emiten yang langganan gocap teman-teman ya. Atla nih si tos ini langganan gocap tuh ya. Di sini gocap teman-teman. Kalau yang gocap ya pasti kembali-kembalinya targetnya jangan ke sini teman-teman, ke sini aja tengah-tengah ya, kalau nggak di bawahnya sini 10. Maka saya ditargetkan hanya ke 104 aja, nggak jauh-jauh teman-teman ya untuk situs ini. Oke, Atla ini sementara ini teman-teman belum ada pengambilan yang signifikan, cenderung si bandar lokalnya hanya menahan aja, tidak terjadi apa namanya akumulasi yang sangat besar. Kita akan cek tos Atla tuh ya, sudah lama. Atla itu targetnya 132 ke angka 287 ya, mulai di up ya. Nah, embetan yang sudah di up teman-teman si Atla ini. Pakai sampai sini dan 134 ya, normal 134. Oke teman-teman, untuk Atla kita cek untuk GU sudah masuk nih teman-teman, udah bagus nih, cuman si GI sedikit amat yang ngambilnya. Kita cek dari tanggal 3 Februari ya, apakah ada transaksi di nego. Nah, di nego ada teman-teman si XA nih. XA ngambil dari si PS 50. Ini bandar teman-teman ya. Biasa bandar tidak pernah ngambil dari di bawah teman-teman ya. Nah, ini ke teman kita YJKSA, teman kita nih ya. Teman kita jual sudah yang sudah putus asa. Nah, tapi kalau si XA sama PS ini adalah terdeteksi bandar teman-teman. Kalau penukaran hanya di angka 50 perak mah santai ya teman-teman, artinya dia balai bagian daripada bandarnya. Nah, XA juga di rekornya sudah ngambil ya, nih 23 ribu lot ya, lumayan teman-teman ya. Ini uangnya si SH sendiri belum mengambil teman-teman ya. Nah, kita cek untuk kemungkinan dia kena FC apa enggaknya, kita awalkan, kita ambil 3 bulan ke belakang teman-teman ya. Desember, Januari, Februari. Nah, Desember berarti sampai tanggal 2 ya. Nah, ini masih ada tidak di FC akan karena masih 206 ribu lot, minimal kan di bawah 10 ribu, dan net value juga minimal 0,5 teman-teman ya. Kalau sudah di bawah 0,5 dan ini di bawah 10 ribu, hati-hati akan FCA teman-teman. Kalau ini masih ada transaksi di atas itu ya, masih cenderung aman ya, kecuali kalau si bayinya berkehendak lain gitu kan teman-teman. Karena kita tidak bisa memaksakan kalau si bayi itu istilahnya memberikan teguran dalam bentuk FCA itu kepada emiten biar di up teman, karena mereka juga butuh transaksi teman-teman ya. Dari mana lagi istilah si foreign itu dari mana lagi baik gitu kan dapat keuangannya selain daripada transaksi. Oke teman-teman, untuk Atlas seperti itu ya. Ada SMKL, kita cek SMKL. Wow, SMKL juga target penurunannya, tanda-tanda penurunan sudah dilewati 1, 2. Nah, dia juga kita lihat target kenaikan dulu sebentar ya. 1 di angka 162. Yang kedua di kemarin teman-teman ya, penutupan 145 juga ada tanda kenaikan. Ini gap bukan ya? Kita harus gedein dulu teman-teman, kalau tidak digedein nggak ketahuan itu gap bukan ya. Bukan teman-teman, bukan gap ya. Nah teman-teman, jadi si SMKL ini dalam posisi downtrend karena kemarin sudah tidak sanggup menahan di angka 148 ya, karena disitu ada seekor merah, artinya PR yang harus dikerjakan. Nah, kita lihat untuk SMKL ini, SMKL untuk ininya apa namanya posisi
target tahunan tanggung 10 tahunan teman-teman ya. Emiten yang dijebloskan, teman perhatikan ya. Dijebloskan, di-up, sudah milik bandar. Nah, ini dikembalikan lagi ke manajemen pasar, di-up lagi dan dikembalikan lagi. Cenderung dia downtrend antara kepala sama kepala, tidak pernah melewati. Ya, sampai detik terakhir juga belum melewati. Artinya ini saya tidak punya tahanan di sebelah kirinya, kecuali kita bikin yang namanya perkiraan penurunan melalui persenan, teman-teman ya. Nah, ini kita di sini dari atas ke sini sudah. Nah, harusnya sudah mulai ada pantulan, teman, sekitar 30% harus ada pantulan. Jadi saya sebelah kiri tidak punya tahanan ya. Nah, ini bandar lokal cenderung dia ngebuang, teman-teman ya. Cenderung dia ngebuang. Perhatikan sudah ngebuang. Ada pengambilan lebih besar sih pengambilannya, teman-teman, daripada pembuangannya. Ada sekitar setengah lagi lah, teman-teman, si bandar lokal ini nguasain si SMKL ini ya. Kita cek 17. Kita cek domestik dan macet. Oh, Budin Ego ya, reguler, teman-teman. Nah, CC di lokal sudah mulai masuk, teman-teman ya. AI, DHKK cenderung broker bagus semua yang ngambil. Terus teman-teman kita sudah pada keluar, di sini juga broker bagus yang ngambil. Poren bagaimana? Poren juga sama, sudah ngambil dari sejak tanggal, kalau pernah memperhatikan di sini nih. Nah, Poren yang ngambil tanggal 30 Januari. Nah, jadi sudah ketahuan kan bahwa si Poren ini sudah akumulasi juga, teman-teman ya. Kita cek si aja 1,9 walaupun sedikit, tapi Poren tetaplah Poren, teman-teman ya. Nah, lihat perhatikan ya, Poren ngambil terus walaupun sedikit. Nah, kembali ada pembuangan, teman-teman, si Poren ya. Tapi barangnya masih banyak. Jadi kenaikan mungkin gak usah tinggi-tinggi kelas ini dulu. Nah, ke setengahnya aja dulu, teman-teman ya. Bisa ke level 144 kalau enggak ke angka 162. Ini target. Kenapa level ke 162, teman-teman? Karena kini disinyalir kalau sampai sini, teman-teman akan melanjutkan kenaikannya ya. Nah, seperti itu teman-teman, targetnya ya, target untuk kenaikannya. Kalau ke bawahnya, teman-teman perhatikan ya, ini kan MA10 masih berada di atas candle, MA20 di atas candle, terus MA200 juga di atas candle. Artinya lemas posisi downtrend ini kan. Nah, ini kebiasaannya bagaimana? Kebiasaannya dia nanti ngikutin. Jadi tunggu aja sampai MA10-nya bersinggungan terus nanti pas ada peluang untuk MA10 sudah mulai di bawah candle dan terlihat nganga, teman-teman, dan terus ada pungutan di pada barang lokal atau umpan, cenderung akan up. Dan perhatikan dulu smart money, teman-teman. Kalau smart money sudah ngumpul, perhatikan nih. Tuh, kalau sudah ngumpul dan tinggi, teman-teman, dipastikan boom, buat jejak berapa hari kemudian boom. Makanya tunggu aja nih smart money-nya, karena smart money sebelum belum ada tanda-tanda pengambilan lagi ya. Mudah-mudahan secepatnya teman-teman smart money ngambil ya. Karena si Poren juga masih ada di dalam dan lokal juga masih setengahnya di dalam, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk SMKL seperti itu ya. Hati-hati dalam posisi downtrend. Lanjut ada MSIN, apakah masih bisa ARA? MSIN. MNC tumben sendirian MNC ini. MNC. Agak macet nih, teman-teman. Gimana dong? MSIN. Kita cek di sini dulu ya. 10 tahunan dia, teman-teman, sudah di up ya. Ini bandar, teman, ada bandar ke bawah lagi, ke atas lagi, ke mana lagi ya ini. Nah, kita lihat sejarahnya, teman-teman. Nah, ini kan nih, ini tanda-tanda penurunan, teman-teman. Ini ada penurunan. Nah, ini area penurunan sudah ditembus. Ini udah lama, teman-teman, ini nggak dibahas ya. Area penurunan 1 nih, 2. Nah, 1 lagi, teman-teman, di sini nih. Ini area penurunan si ekor merah, teman-teman ya. Si ekor merah. Ini juga sama si ekor merah, teman-teman, penurunannya si ekor hijau penurunan ya. Nah, ini teman-teman, kalau seperti ini, perhatikan dari bandar lokal sama Poren cenderung dia jualan ya. Bandar Poren itu ngambil, teman-teman, perhatikan banyak yang ngambil ya. Terus dia pembuangan. Ya, ini lagi dibuang sama bandar Poren, teman-teman. Maka kenapa katanya ini di up ke teman-teman? Karena pasti ada yang nerima, teman-teman ya. Dimanapun ke si bandar Poren ada yang jualan, dimakan, ini bagus, berarti ada yang mau nerima. Nah, CC ada sebagai bandarnya, CC kan sebagai yang punya apa namanya, yang punya broker, yang punya emiten ya gitu kan. Si EP itu broker, EP kan MNC, teman-teman. Pasti yang
namanya punyanya emiten MNC pasti si EP teman-teman bandarnya ya, nggak foreign, nggak lokal, pasti si EP teman-teman. Tapi tetap si EP juga pasti banyak istilahnya nama-nama broker yang suka mengawal dia atau temannya dia gitu, nggak mungkin dia bekerja sendirian teman-teman ya. Nah ini untuk domestiknya tanggal 28 ada CC 1 miliar. Apakah bisa di up lagi? Ini MA10, MA12 lagi menuju ke atas ya. Kalau gini teman-teman scalpingan aja udah, teman-teman scalpingan aja. Ini ada dorongan dari atas, hati-hati ya. MA10 lagi menuju ke atas, secara teori harusnya iya teman-teman. Bukit 1 sudah dilewati, Bukit 2 juga sudah hampir bisa dilewati. Nah teman-teman ini Bukit 3 ini harus ada koreksi dulu teman-teman ya. 88 nih, ada udah kenaikan udah berapa persen ini kenaikannya? 47, masih ada kesempatan kalau 45 teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke MA 200 ya teman-teman ya. Tapi hati-hati ini soalnya si Bandar Poren lagi jualan ya. Ini cenderung sebenarnya si Bandar Poren jualan nahan sebelah kanan, lokal juga nahan sebelah kanan tapi dimakan teman-teman. Nah, itu teman-teman kalau istilahnya mau dinaikin walaupun Bandar Lokal dan Poren jualan teman-teman ya. Kalau barangnya dimakan pasti diikhlaskan teman-teman, beda dengan teman-teman kita kalau sudah nongkrong sebelah kiri pingin dapat harga termurah dan akhirnya karena kebanyakan yang nongkrong sebelah kiri dihajarlah sama bandar lokal dan poren. Kenapa? Langsung dapat duit teman-teman ya, si bandar langsung dapat duit. Tetapi kalau nongkrong sebelah kanan dimakan ya pasti dipersilahkan teman-teman ya. Tapi sini ada tekanan ke bawah teman-teman, cenderung mungkin kalau dia koreksi akan lebih baik lagi. Koreksi sebentar aja teman, koreksi sebentar mungkin ke level sini ini 671 terus tidak lagi ada penurunan lagi, cenderung dia ditahan aja di MA 10-nya atau enggak MA 20-nya, cenderung bisa bagus teman-teman ya. Ini bisa menjadi totak. Ini menjadi bisa tolak ukur untuk kenaikan teman-teman. Perhatikan ya ketika sudah naik di sini teman-teman. Bish, tuh keren banget kalau naiknya kan. Apa terjadi ada bandar tuh disuspend, disengaja ditaikin gitu kan. Bukan ini kan disuspend beberapa hari terus diturunin sebentar terus naikin lagi ya. Terus turunin lagi, nah jadi khas bandar dia sudah jual di harga tertingginya. Ini kan angka 1.600 kan nih. Tuh, jualan harga tertingginya. Dan ingat, ketika seorang bandar ingin ngambil barang itu pasti di bawah, teman-teman. Tidak mungkin dia ngambil di atas. Nah, ini lagi pembuangan, teman-teman. Kemarin kan sudah ngambilnya, udah banyak. Ya, nah sekarang lagi pembuangan. Ya, hati-hati aja ya. Usahakanlah scalpingan aja lah teman-teman. Kalau mau teman-teman ambil di harga sekarang, teman-teman harus punya yang namanya planning. Planning ada kemungkinan akan turun ke angka 516. Nah, jadi teman-teman punya apa nih di sini? Ketika teman-teman turun ke sini ya, teman-teman mau melakukan apa? Apa melakukan cut loss, average, ataupun teman-teman akan dibiarkan. Ini penurunannya bisa ke berapa persen? Nah, 32% teman-teman penurunannya ya. Kemungkinan turun 32%. Kalau kenaikan hanya 14% teman-teman ya. Bandingkan aja teman-teman itu ya. Nah, di sini ada tanda kenaikan, nggak kita lebarin dulu ya, biar kita tahu juga. Di sini kan ada gap. Di sini ada si kepala merah. Cenderung bagus dia teman-teman ya. Oh, ada kepala merah di sini teman. Satu di angka 1058. Ini untuk kenaikan sementara. Ini ada gap kecil teman-teman di sini. Ini gap teman-teman. Ini gap ya. Gap di situ juga ada, di sini cenderung nggak ada. Cuma di sini aja teman-teman. Di atasnya ada nggak? Wih, rapih banget teman-teman nih. Nanti nih buat ke depan nih ke sini. Buat ke depan ya, ini buat ke depan nih, jangan ini mungkin untuk kenaikan sini teman-teman ya. Oke, teman-teman, nanti untuk si MSIN ini lagi ada pembuangan di badan lokal dan foreign. Cenderung harap hati-hati aja ya, karena si badan lokal dan foreign cenderung memberikan istilahnya barang-barangnya kepada yang di luar daripada bandar mereka gitu ya. Di sini di domestiknya ada YP, ada MGCP sama Beki yang sebagai pelaku bandar, tapi di sini CC yang masih masuk sama 1 miliar. Nah, itu ikut sama teman-teman kita ya. XC, PD, XL ya itu teman-teman kita. Tapi di sini EP sudah mulai ngambil ya. Mungkin ya EP juga bagian daripada mereka juga teman-teman ya, sebagai pemancing aja. Karena kalau teman-teman perhatikan YP pasti dia sebagai scalpingan teman-teman. YP ketemu YP, XL ketemu XL. Nah, kalau YP ketemu YP sama XL ketemu XL scalpingan ya cenderung bisa di up, karena sekarang broker XL itu bagus untuk scalping teman-teman, sudah mulai cepat teman-teman ya.
Oke, teman-teman, secara EMA sih ini lagi menuju ke atas, teman-teman. Cuman harus hati-hati, ini area penurunan. Tetap waspada, teman-teman ya. Apalagi di 525 adalah area penurunannya. Saya tidak punya lagi turunan ke bawahnya ya. Ada sih teman di sini di angka sini ini kalau teman-teman nanti kita kalau sudah ketembus. Nah, ini juga sudah mulai kemarin sudah mulai di kalau teman-teman support ya. Nah, sini kita 395 ya, tahun berapa ini? Tahun 2023 ya. Kita cek deh. Oh, udah ya. 2024, 2023 nya coba cek. Wush, ada nih teman-teman. Ada shadow di sini. Ada shadow teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Nah, ada seekor hijau 386. Di sini ada enggak? Nah, di sini juga kita cek. Apapun kemungkinannya teman-teman, kalau secara TA harus diperhatikan teman-teman ya. Karena disitulah teman-teman ini udah bagus. Cenderung bagus teman-teman ya. Mungkin di sini ada nih gap dikit teman-teman ya. Gap dikit 292 ya. Biar saya tandain dulu deh. Biar ke bawahnya PR-nya bisa dikerjakan, mudah-mudahan bisa dikerjakan ya. Oke, cenderung oke lah teman-teman ya. Sampai situ aja ya. Sampai 146 aja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanyain besok naik atau tidak, sudah lagi isu juga teman-teman, tidak bagian dividen juga ya. Jadi teman-teman ini mengharapkan dari Gen aja teman-teman ya. Nah, masih bandar lokal dan poin cenderung masih ada barangnya teman-teman ya. Cuman si bandar lokal nih yang jual agak lumayan besar ya bandar lokal ini. Ambil terus buangnya agak lumayan besar, perhatikan di sini ya. Dan poren ikut-ikutan. Kenapa ikut-ikutan? Karena sudah yang nerima teman-teman ya. Apalagi smart money sudah mulai tidak ada nih ya. Sudah mulai keok. Di sini masuk keok teman-teman smart money. Masuk di sini mungkin ada kenaikan sedikit tapi keok. Di sini tidak masuk teman-teman, smart money tidak masuk nih. Ya, tidak masuk dia. Malah naik gitu kan. Nah, itu ciri khas bandar teman-teman. Ini tenang aja. Kalau teman-teman nyakut pun di area sini, kalau si MNCN ini atau grupnya MNC di downtrendkan berapa puluh tahun pun tiba-tiba akan di up lagi. Boom gitu teman-teman. Kan bisa ke level harga tertingginya. Karena disinyalir kalau punya MNC pasti naik. Untuk apa? Kan ada bandarnya dan ada keteguhan juga. Kalau orang lain kadang-kadang tidak pernah ngambil MNC ya. Kenapa? Karena udah ketahuan dia itu cenderungnya kalau sudah tinggi udah dilongsorkan, kalau belum habis barangnya teman-teman dia tidak akan berhenti untuk menurunkan ke level yang paling rendahnya. Tapi kalau sudah habis barangnya cenderung akan di uptrend akan di up setinggi-tingginya, nanti akan dibuang pelan-pelan seperti halnya ini teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu ciri khas daripada MNC. Dan mudah-mudahan ini menjadi tanda kenaikannya teman-teman, mudah-mudahan ya. Cuman ya syaratnya nih harus dimakan lagi. Kalau nggak dimakan lagi cenderung pada nungguin ya pasti dihajar lah teman-teman ya sama si bandarnya. Ini cenderung kenapa dimakan? Kenapa naik? Karena dimakan sama YP sama XL dimakan teman-teman ya. Makan kanan dikasih terus teman. Jadi naik teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk MSIN ya. Mudah-mudahan sih bisa naik ke level 847 ya, mudah-mudahan bisa di situ ya. Tapi tetap harus hati-hati area penurunan di angka 672. Tapi kalau dia tidak lolos dari 670-an teman-teman, 672 ya, cenderung dia akan uptrend. Kenapa? Karena masih posisi MA10 berada di bawah candle. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk selanjutnya akan kita bahas lagi emiten teman-teman selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.